Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Riko Abdul Toriki akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara Ibu Desi Yuliani Wikaryo. Jadi pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kota-kota dagang yang merupakan fasal dari kerajaan yang bercorak seperti Demak, Cirebon, Banten, Kudus, dan Pekalongan. Jadi Demak itu merupakan kerajaan bercorak agraris maritim yang terletak di Jawa Tengah. Komoditas utama kerajaan ini adalah beras, hasil bumi lainnya yang berupa seperti gula, kelapa, palawija. Demak juga merupakan kerajaan maritim pertama di Jawa serta pengekspor beras ke wilayah Malaka, Maluku, dan juga Samudra Pasai. Banten, kekuasaan kerajaan ini meliputi bagian Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Banten ini juga merupakan kerajaan maritim yang terbuka dengan kedatangan para pedagang asing dari Arab, Turki, Tiongkok, India, Melayu, Portugis, dan Belanda. Yang paling diperdagangkan oleh Banten ini adalah lada. Selanjutnya ada Cirebon yang letaknya di pantai utara Jawa atau disebut Pantura. Kerajaan Cirebon ini mampu berkembang dalam cakupan Asia Tenggara, dan Cirebon merupakan kota dagang karena memiliki pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya ada Kudus. Kudus ini termasuk kota bisnis non-religius dibanding kota-kota lain di sekitarnya. Salah satunya itu ada keistimewaannya, yaitu kota inovasi. Sejak awal berdirinya yakni ditemukannya yaitu Kretek Nusantara. Selanjutnya ada kota Pekalongan. Penyebaran Islam di kota Pekalongan ini terjadi pada abad ke-15 yang dilakukan oleh seorang wali songo yaitu Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang telah mendirikan pesantren di Kembang Kuning. Selanjutnya yang kedua yaitu ada contoh-contoh kerajaan yang bercorak Islam di Sumatera dan di Jawa. Pertama yang di Sumatera yaitu ada Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Kerajaan Minangkabau, Kerajaan Siguntur, Kerajaan Pairullah. Dan yaitu ada kerajaan-kerajaan di Jawa. Selanjutnya ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten. Selanjutnya nomor 3 yaitu ada jelaskan terbentuknya Kerajaan Banjar dan Gorontalo. Terbentuknya Kerajaan Banjar tidak lepas dari negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu. Raden Sukama mewariskan tahta kepada kepada cucunya yaitu Raden Samudra. Dan pada tahun 1526, Raden Samudra memindahkan kerajaan negara Daha ke Kuin Banjarmasin sebagai pusat Kesultanan Banjar dengan gelar yaitu Sultan Suryansah. Selanjutnya itu ada awal kerajaan Gorontalo. Awal kerajaan Gorontalo terbentuk pada abad ke-13. Kerajaan Gorontalo terletak di Sulawesi Selatan bagian pesisir barat. Sesuai dengan namanya, kerajaan Gorontalo ini terdiri dari dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Dua kerajaan ini menjalin persekutuan kerajaan. Gorontalo menguasai dataran tinggi dan Talo di pesisir. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Demak, Cirebon, Banten, dan juga Ternate Tidore. Di Demak, Sunan Ampel menyebarkan Islam di Surabaya dan juga perencana berdirinya kerajaan Islam di Demak. Sunan Giri yang menyebarkan Islam dalam dunia seni dan sangat berpengaruh di kerajaan Demak tersebut. Kerajaan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati merupakan salah satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan dan ia juga mendirikan Kesultanan Cirebon dan juga Banten. Ternate dan Tidore, ajaran Islam yang dibawakan oleh murid Sunan Gresik yaitu Maulana Husain. Selanjutnya nomor 5. Berikan pembahasan pemaparan mengenai 3 tipologi Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Yang pertama yaitu tipologi Sumatera. Pola kerajaan Sumatera diatur menurut hukum-hukum Islam. Dari sinilah mengajak umat untuk kembali kepada Allah melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya ada tipologi Jawa terbagi menjadi 3, yaitu abangan, santri, dan pria. Varian dari abangan dan santri mengacu kepada afiliasi dan komitmen keagamaan. Sedangkan pria kepada sosial. Tipologi Sulawesi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan dalam hal ini memiliki tahapan pola atas ke bawah.
ya ini ajaran Islam diterima oleh raja lalu secara resmi turun ke bawah kepada rakyatnya, yaitu memeluk kepada Islam. Pertanyaan keenam yaitu pendapat mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme terhadap kerajaan yang bercorak Islam. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud memperluas negara itu, dan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan serta keuntungan yang lebih besar. Lalu mengenai teori penetrasi Barat di Nusantara serta munculnya kolonialisme dan imperialisme, ini dikarenakan jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani. Lalu ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Adanya penemuan teknologi baru khususnya pelayaran sehingga muncul penjajah samudera untuk mencari sumber daya dunia baru. Semangat melanjutkan perang salib serta motivasi penjelajah tersebut kepada samudera terkait keinginan untuk bertahan survive dan memenuhi kepuasan dan kejayaan serta politik yang mereka anggap bahwasanya di Nusantara amatlah murah dan mudah untuk dikuasai, yaitu Indonesia tersebut. Lalu pertanyaan nomor 7, apa saja yang menyebabkan konflik masyarakat Indonesia dengan bangsa lain? Itu adalah buah dari kolonialisme dan imperialisme tersebut. Dan juga dikarenakan bahwa kedatangan bangsa asing yang niat awalnya untuk berdagang saja, lambat laun berubah ingin menguasai sumber daya alam yang ada di Nusantara tersebut. Nomor 8, bagaimana pandanganmu mengenai kondisi umat Islam di Indonesia pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan, kondisi umat Islam lumayan tertekan terkait dengan agama Islam ini, dikarenakan faktor penjajahan atas Belanda dan Jepang serta perbedaan apa yang dianutnya tersebut. Sulitnya mendapat akses pendidikan karena dibatasi. Sedangkan setelah kemerdekaan, umat Islam lebih maju hingga sampai saat ini. Karena dalam beragama, berpendidikan Islam, baik di bidang sekolah, masjid, pondok, pesantren sudah bebas didirikan. Atau organisasi-organisasi Islam itu juga mudah. Dari situlah para generasi Islam benar-benar melahirkan generasi Islam yang terbaik hingga sekarang saat ini. Pertanyaan nomor 9 yaitu penyebaran aliran-aliran besar tasawuf ke Indonesia serta pengaruhnya di masyarakat. Tasawuf pada umumnya terbagi 3 bagian yaitu tasawuf falsafi, akhlaki, amali. Semua tasawuf ini tujuannya sama yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dari perbuatan yang terpuji. Ada tarekat Samaniyah disampaikan oleh Nahdlatul Ulama, ada tarekat Naqsabandiyah. Tarekat ini termasuk tarekat yang paling banyak pengikutnya karena tarekat ini tersebar di kalangan penduduk tetapi juga berpengaruh terhadap kebangkitan politik Islam pada abad ke-19. Tarekat Qadiriyah didirikan oleh Muhyi al-Din Abdul Qadir al-Jailani. Tarekat ini paling tua usianya dan paling luas penyebarannya. Pengaruh penting di masyarakat ialah tarekat ini dipandang sebagai tarekat paling cinta damai dan humanis. Selanjutnya ada tarekat Sajiliyah, tarekat Suhrawardiyah, tarekat Rifaiyah, dan terakhir yaitu adalah tarekat Tijaniyah. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10 yaitu aspek peninggalan Islam dari segi bangunan, sastra, budaya, politik, sosial, dan perekonomian. Peninggalan-peninggalan Islam yang menjadi ciri khas Islam yaitu masjid, istana atau keraton, dan makam atau nisan. Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Makam memiliki daya tarik sendiri karena batu nisannya memiliki budaya sastra yang tinggi. Seperti makam-makam yang terkenal oleh makam anggota Wali Songo, serta di lereng terdapat batu nisan bertuliskan bahasa dan huruf Arab. Istana adalah tempat tinggal raja keluarganya. Tempat ini juga sebagai pemerintahan tentang politik, sosial, dan juga perekonomian. Lebih tepatnya yaitu pusatnya. Kaligrafi adalah tulisan indah Arab biasanya diambil dari ayat suci Al-Quran. Kaligrafi ini juga sebagai hiasan dinding masjid, batu nisan, juga gapura. Karya seni ukir, pahat, pertunjukan lukis, seni sastra, syair dan hikayat.
Suluk adalah kitab-kitab yang berisi ajaran tasawuf. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.